hari Minggu ada di sekolah Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekolah Minggu, pasti hari ini hari yang ditunggu-tunggu. Karena kita akan mengucap syukur, bersuka cita dengan penuh semangat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Oke. Adik-adik sekolah Minggu, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa yang dipimpin oleh abang kita, Abang Anugrah. Sebelum kita memulai ibadah kita, terutama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih pada hari ini kami telah bersyukur bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya ibadah kami ini diberkati oleh firman-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami supaya kami bisa memuji dan bersaksi tentang diri-Mu. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu pasti udah gak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Musik. Ayo kita bernyanyi dengan penuh semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Terima kasih. Ada di sekolah Minggu, harus lebih semangat lagi kita untuk memuji nama Tuhan. Dengan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Lebih semangat lagi, kita nyanyikan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi yang berjudul Baca kitab suci.
tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Oke, dibuka Alkitabnya. Persiapkan dulu Yohanes di Perjanjian Baru. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Sudah dapat? Oke. Bang Riko akan membacakan buat kita semua. Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Beginilah bunyi isi firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Oke, demikian bunyi isi firman Tuhan, adik-adik sekalian. Adik-adik sekolah minggu, kayaknya sudah rindu nih sama abang. Sudah 7 bulan kita nggak bisa bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kita harus tetap bersyukur dan bersuka cita bahwa walaupun di tengah pandemi corona, kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat melalui video rekaman yang dibuat oleh kakak guru sekolah minggu. Adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita, aku mau berpegang pada Tuhan. Berpegang kayak gini ya, berpegang pada Tuhan, sama kayak kita berdoa. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini mau mengajari kita agar kita umat Tuhan, terlebih adik-adik sekolah minggu, percaya akan kuasa Tuhan. Kita bisa lihat di bacaan ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sebutkan di situ, barang siapa percaya. Jadi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, akulah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan sebagai sumber kehidupan buat kita. Kenapa Tuhan mau mengatakan bahwa akulah Tuhan? Karena Tuhan orang yang mampu membangkitkan yang sudah mati hidup kembali. Abang mau nanya buat kita, pernah nggak adik-adik sekolah minggu tahu orang bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Ada yang pernah dengar? Pasti nggak ada yang pernah dengar kan? Bahwa hanya Tuhan yang mampu membangkitkan yang sudah mati hidup kembali. Siapa sih yang telah dibangkitkan Tuhan dari kematian? Namanya adalah Lazarus. Jadi Lazarus ini punya 2 orang saudari. Saudari itu adalah sepupu perempuan ya, adik-adik. Namanya Maria dan Marta. Lazarus, Maria, Marta, dan Tuhan Yesus
adalah 4 orang yang saling mengasihi. Mereka bersahabat. Siapa di sini yang punya sahabat? Ayo tunjuk tangan. Oke. Kalau kita terhadap sahabat kita, kita pasti akan dekat, kita bisa bercerita, kita bisa bermain bersama sahabat. Sama seperti Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Dan sebelum Lazarus meninggal, Maria berpesan pada Tuhan supaya Tuhan mau datang menjenguk dan menyembuhkan Lazarus. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung datang. Tuhan Yesus mau menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus dan kemuliaan Allah lewat kebangkitan Lazarus dari kematian, supaya setiap orang di dunia mengenal bahwa Tuhan itu adalah satu yang mampu membangkitkan orang dari kematian. Yang kedua, ayat yang ke-26 katanya, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan Tuhan bertanya pada kita, apakah kita percaya akan hal itu? Jadi dalam bacaan ini, Maria percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan Lazarus. Tapi Tuhan tidak menyembuhkan, akan tetapi lebih besar dari menyembuhkan, tapi membangkitkan yang sudah mati. Kita di dunia ini pasti akan merasakan namanya kematian. Tanpa kita sadari, ketika tiba waktunya, kematian itu akan datang menghampiri kita. Karena apa? Karena dosa awal, yaitu dari Adam dan Hawa. Jadi setelah kematian akan ada kehidupan yang baru lagi. Di mana? Di sorga. Adik-adik sekalian, bahwa akan ada kehidupan yang awal dan akan ada kehidupan yang baru lagi. Kehidupan yang awal itu adalah ketika kita dilahirkan ke dunia ini, dan kehidupan yang baru itu ketika kita meninggal dan kita kembali ke surga kalau kita percaya. Jadi kuncinya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal nantinya di surga bersama orang-orang yang percaya. Adik-adik sekolah minggu, Abang mau memberikan kepada kita, kenapa sih kita harus percaya dan kita mau berpegang pada Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus berpegang pada Tuhan? Karena Tuhanlah yang menjadi juru selamat kita di dunia ini. Yang kedua, karena Tuhan telah hadir dan datang di tengah-tengah kita untuk memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa ke sekolah belajar. Walaupun di tengah pandemi corona, kita masih bisa belajar di rumah lewat aplikasi Zoom. Dan seperti saat ini, kita bisa sekolah minggu lewat rekaman yang dibuat oleh abang-abang dan kakak guru sekolah minggu. Jadi kita mau berpegang pada Tuhan. Seperti apa sih Bang caranya berpegang pada Tuhan? Yang pertama, Abang kasih tahu, berpegang pada Tuhan yang pertama, kita harus berdoa. Jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Yang kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan adalah pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Ayo, siapa di sini yang lebih sering main game, main PUBG, main Mobile Legend? Siapa yo? Pasti ada kan?
Aduh, jadi firman Tuhan ini mengajari kita untuk kita mau berserah pada Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Oke. Yang ketiga, bagaimana sih? Jadi yang ketiga itu berpegang pada Tuhan, kita harus taat dan turut kepada orang tua. Kenapa sih kita harus taat dan turut sama orang tua? Karena orang tua adalah perwakilan Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi kita harus turut. Kalau misalnya mama, bapak nyuruh kita, Wira, sapu dulu rumah, cuci piring. Jadi kita harus mau ya. Kalau misalnya orang tua nyuruh kita harus menurutinya. Jangan melawan. Ah mak, aku lagi main PUBG, main Mobile Legend, nanggung ini. Tunggu bentar lagi. Jadi kalau misalnya Tuhan, tunggu bentar lagi ya, aku kasih nafas kehidupan buat kamu, kita akan meninggal dong. Jadi kalau misalnya orang tua kita menyuruh kita harus langsung mau. Siap pak, langsung kerjakan. Oke? Oke. Yang keempat itu berpegang pada Tuhan. Kita harus rajin beribadah sekolah minggu. Terkhusus buat adik-adik sekolah minggu. Di tengah pandemik ini, kita kan nggak bisa ibadah sekolah minggu. Tapi kita bisa ibadah di rumah melalui YouTube. Jadi kita harus rajin. Mak, buka YouTube mak. Aku mau ibadah sekolah minggu. Aku mau lihat Bang Riko. Kayak gitu ya. Aku mau lihat Bang Wira di YouTube. Kan kakak abang sekolah minggu makin semangat nih buat rekaman. Harus rajin nonton ya. Harus rajin ibadah. Oke? Jangan lupa tiap hari minggu pagi langsung dibuka YouTube. Kan sudah punya handphone masing-masing. Langsung buka YouTube, nonton deh YouTube rekaman dari guru kakaknya. Jadi kalau sudah rajin sekolah minggu, pasti Tuhan akan semakin dekat dalam diri kita. Jadi dari sekolah minggu, firman ini mengajari kita agar kita percaya, bahkan kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kebangkitan yang mampu memberikan kita kehidupan yang baru nantinya. Kalau kita percaya hidup kekal akan kita terima nantinya kalau kita sudah mati. Firman Tuhan pada hari ini demikian. Semoga adik-adik semakin semangat dengan firman Tuhan ini. Kita semakin kuat di tengah corona. Kita harus tetap belajar di rumah dan kita tetap beribadah di rumah supaya hidup kita penuh dengan semangat dan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah mendengar dan kami telah memahami firman-Mu yang disampaikan kakakku sekolah minggu. Bapa di surga, kami ada di sekolah minggu Tuhan. Kiranya ajari kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang percaya bahwa Engkau adalah kebangkitan, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu memberikan kami apa yang akan kami minta. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan apa yang akan menjadi bagian kami dalam kehidupan ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, yang mana mereka bersekolah minggu atau beribadah di rumah Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk tetap bersyukur, bersukacita walaupun mereka beribadah di rumah Tuhan, tapi mereka tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan
buat orang tua adik-adik kami sekolah minggu. Karena Tuhan yang mengingatkan mereka supaya tetap mengajari adik kami sekolah minggu, baik pelajaran di sekolah maupun kebenaran akan firman Tuhan di rumah Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang lemah, yang tidak pernah luput dari segala dosa dan kesalahan. Karena Tuhan hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Ayo disiapkan persembahannya. Kita doakan persembahan kita, yang angkat tangannya. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Kita akan bernyanyi Badai Topan Dunia. badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Adik-adik semua, silakan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah berjalan dengan lancar dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dan kami menjadi pembawa berkat bagi sekitar kami. Bapa di surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa di surga, berkati orang-orang yang telah memberikan persembahan Tuhan dan lipat gandakan berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kakak guru sekolah minggu HKBP Palangkaraya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.